hari ini. Tim pencari fakta melakukan kunjungan ke Pulau Kemaro, Palembang belum lama ini. Tujuannya untuk melihat langsung kondisi pulau yang berada di delta Sungai Musi itu, sekaligus menggali fakta dan sejarah yang ada di pulau tersebut. Hasilnya banyak fakta baru yang ditemukan tim di Pulau Kemaro. Pasca rencana pemerintah Kota Palembang membangun objek wisata di Pulau Kemaro dengan nuansa Sriwijaya, budayawan dan sejarawan di sini menurunkan tim pencari fakta ke Pulau Kemaro. Tujuannya melihat langsung kondisi pulau di delta Sungai Musi dan kelenteng Yayasan Topekong Kramat Pulau Kemaro, sekaligus menggali fakta dan sejarah yang ada di Pulau Kemaro. Tim pencari fakta Pulau Kemaro dipimpin Ahmad Dailami didampingi budayawan Palembang Febri Alintani, sejarawan Kota Palembang Kemas Ari Panji, Azim Amin dari Zuriat Saudagar Yucing 340 dan yang lain, mengungkap sejumlah fakta baru di pulau tersebut. Menurut juru kunci kelenteng Yayasan Topekong Kramat Pulau Kemaro, Burhan, di Pulau Kemaro ada dua agama yang berperan, yakni Buddha dan Islam. Pengunjung yang datang kerap melakukan aktivitas sesuai agama masing-masing di kelenteng tersebut. Kelenteng Yayasan Topekong Kramat Pulau Kemaro. Ada Buddha dengan ada Muslimnya. Makam Siti Fatimah dan Tagunan itu Muslim. Dua-duanya Muslim? Ya. Dua-duanya Muslim. Kanan kiri Dayang dan pengawalnya. Dayang dan pengawal. Dua-duanya ada. Ada. Budanya ada, dari Muslimnya kalau sini dia datang paling baca Fatihah, ngirim doa gitu kan. Ada juga. Kalau yang Buddha kan ya jelas dia pasang garu, semuanya dia pasang. Sementara Azim Amin, Zuriat Saudagar Yucing 340 menjelaskan adanya kaitan erat antara Pulau Kemaro dengan masyarakat Muslim. Bahkan saat dia datang ke Pulau Kemaro pada 1971 silam, masih ada tulisan Arab Melayu di pintu masuk Pulau Kemaro. Tahun 1971 aku kesini, sekitar bulan Januari akhir apa. Jadi waktu itu masih ada tulisan itu Arab Melayu. Nah situ juga ada tulisan Makam Keramat Pulau Kemaro, Arab Melayu juga. Pelang gitu kata. Istilah dia pelang, kalau itu gapura itu. Gapura itu bahasa Arab, tempat orang masuk untuk pengampunan. Nah, jadi dia ke makam ini, dia minta ampun kepada leluhur kita. Azim Amin berharap agar di Pulau Kemaro dapat dibangun musola karena banyak wisatawan Muslim dan ulama Palembang sempat ada yang khatam Al-Quran di pulau tersebut. Ya, sekarang supaya di sini didirikan musola. Walaupun berarti terkina tidak apa-apa. Karena saya lihat di sini Pak Nawi Denki Al-Hafid khataman di sini. Banyak wisatawan atau muslim ke sini, kemudian diakuinya memang ini kuburan muslim. Jadi tolonglah minta sampaikan dibangunkan musola, namanya musola Kapitan Bongtu, berasisten kayak kelenteng tidak apa-apa. Karena dalam Islam ya bentuk itu tidak jadi masalah. Yang penting ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu baik. Terima kasih. Reporter dan juru kamera Dudi Oskandar, palpres.com. Pemirsa, bagi Anda yang kepingin bekerja di luar negeri lantaran mendapat penghasilan lumayan tinggi, diimbau jangan sembarang pilih perusahaan yang mengaku bisa memberangkatkan pekerja migran. Pilihlah perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia P3MI yang benar-benar resmi dan sudah mengantongi izin dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan. Untuk mengantisipasi terjadinya kasus pemberangkatan PMI yang bermasalah lantaran diberangkatkan oleh P3MI tak berizin, pihak Disnaker Trans Provinsi Sumatera Selatan bersama Badan Perlindungan PMI BP2MI secara intens melakukan sosialisasi dan penertiban P3MI ilegal. Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja Disnaker Trans Provinsi Sumatera Selatan, Kesti Arina menyebutkan, hanya ada 14 kantor cabang P3MI dan 1 kantor pusat P3MI yang sudah resmi terdaftar dan mengantongi izin Disnaker Trans Provinsi Sumatera Selatan. Pertama, mungkin yang telah dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja bersama dengan BP2MI itu adalah mengadakan sosialisasi dulu. Dari situ mereka, anak-anak kita menjadi paham bagaimana cara bekerja ke luar negeri.
Kemudian informasi untuk keluar negeri ini bisa langsung mungkin ditanyakan ke BP2MI. Kita juga harus melalui Dinas Tenaga Kerja setempat untuk mendapatkan Rekom ID untuk nanti pembuatan paspor. Jadi ada 14 cabang P3MI dan 1 pusat P3MI yang nantinya bisa memberangkatkan adik-adik atau anak-anak kita sekalian. Nah, itu yang sudah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan. Jadi di luar itu, kalau ada tawaran untuk bekerja ke luar negeri, jangan mau. Jadi harus kita cek, kita seleksi dulu apakah P3MI ini mempunyai izin resmi dari Disnaker atau tidak. Nah, kemudian juga perlu dipastikan job ordernya itu jelas atau tidak, kemudian negara tujuan penempatan itu sudah, karena sekarang musim pandemi, Pak, jadi mungkin ada yang masih tertutup, belum dibuka kembali untuk penempatan. Reporter Muhammad Iqbal, juru kamera Al-Hadi Parit, palpres.com. Provinsi Sumatera Selatan kini memiliki advokat atau pengacara pajak yang akan mengadvokasi para wajib pajak yang berperkara di pengadilan pajak. Ini setelah 5 pengacara pajak diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang. 5 pengacara pajak dari Perkumpulan Pengacara Pajak Indonesia atau Perjakin Provinsi Sumatera Selatan diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Dr. Haji Kresna Menon SH.M.Hum di ruang sidang Pengadilan Tinggi Palembang Rabu kemarin. Mereka adalah Dr. Firman Predi Busro SH.M.Hum CTL, Adityawan Muslim SH.M.H CTL, Dr. Herman Fikri SE SH.M.Hum CTL, Patria Khairo SH.M.H CTL, dan Sutanto SH.M.H CTL. Ketua Dewan Pimpinan Nasional Perkumpulan Pengacara Pajak Indonesia atau Perjakin, Petrus Loyani SH.MBA MA mengatakan para pengacara pajak ini merupakan angkatan pertama di Sumsel. Dikatakan ada perbedaan antara pengacara pajak dengan pengacara atau advokat pada umumnya. Selain sudah punya dasar sebagai seorang advokat, mereka ini mendapatkan pendidikan khusus di bidang perpajakan. Kami bersyukur, ya, alhamdulillah bahwa hari ini kegiatan Perjakin khususnya Dewan Pimpinan Wilayah Sumatera Selatan telah menghasilkan angkatan pertama pengacara pajak, yaitu sebanyak 5 orang. 3 di antara 5 orang ini semua penyandang S3 atau doktor, dan 2 S2 yang juga semua sudah berpengalaman. Artinya DPW Sumatera Selatan sudah memulai sesuatu debut kehadiran pengacara pajak yang dahsyat. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Perjakin Sumsel Firman Predi Busroh mengatakan tugas advokat pajak selain mengedukasi masyarakat tentang kesadaran membayar pajak, juga mengadvokasi wajib pajak. Baik, jadi memang tugas daripada advokat pajak itu selain mengedukasi masyarakat tentang kesadaran untuk membayar pajak, tapi juga kita memiliki tugas untuk mengadvokasi wajib pajak, di mana kita menerapkan penerapan pasal yang tepat terhadap wajib pajak. Nah, ini yang kita harapkan ke depan, bahwa kita ketahui bahwa kewajiban membayar pajak adalah kewajiban seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi tetap harus di dalam koridor hukum. Ketua Dewan Pembina Stifada Palembang ini mengagendakan untuk menggelar pendidikan khusus pengacara pajak Indonesia di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda. Pendidikan bersertifikat ini rencananya akan dimasukkan dalam kurikulum perguruan tinggi. Disinggung persyaratan untuk mengikuti pendidikan perpajakan di Perjakin Sumsel, ia mengatakan minimal harus berpendidikan strata 1, baik itu sarjana hukum maupun non-hukum. Lalu mengikuti pendidikan berstandar DPN Perjakin, setelah itu mengikuti pelatihan dan ujian untuk mendapatkan sertifikat. Adapun lama pendidikan pengacara pajak di Stifada selama 6 hari, 1 hari atau 1 kali pertemuan selama 8 jam. Materinya langsung dari DPN Perjakin. Materi-materi itu mengupas spesialisasi tentang hukum perpajakan. Reporter dan juru kamera Citra Utama, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini.
Masyarakat Kampung Arab Al-Munawar yang ada di Kelurahan 13 Ulu Palembang hingga kini masih melestarikan kebudayaannya. Bagaimana kondisinya saat ini? Berikut laporan mahasiswa UIN Raden Patah Palembang dan UIGM Palembang untuk pemirsa Sumsel 24 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di Kampung Arab Al-Munawar, tepatnya di 13 Ulu Kota Palembang. Kampung Al-Munawar terdapat rumah-rumah yang desain arsitektur yang unik, ditambah banyak bangku kayu dengan penataan rapi yang membalut suasana tradisional di kampung ini. Terdapat juga bangunan-bangunan tua dengan kondisi masih asli dan klasik. Apalagi saat masuk lebih dalam menuju lorong-lorong yang sudah ditata cantik, menambahkan kesan tua menjadi amat kental. Saat ini saya sedang bersama narasumber dengan nama siapa Ibu? Aluya, Ibu Aluya. Oke, baiklah Bu. Saya ingin bertanya nih Bu, bagaimana kondisi saat ini di Kampung Arab Al-Munawar ya Bu? Kondisinya, iya biasalah, kan sudah di rutin lah setiap hari kegiatan itu umum lah. Kalau sekolah ya online lagi kan? Online ya Bu, masih online ya? Masih online. Untuk sekolah agamanya itu siangnya ada untuk yang perempuan dong. Oh, sekolah siang ada. Ya, khusus pelajaran agak Arab semua. Oh iya. Misalnya tahfiz kan itu kan ada semua tuh. Pelajaran bahasa Arabnya untuk laki-laki malam. Ciri khas rumah di sini yaitu rumah panggung dengan lantai bawah yang berbahan marmer dengan motif marmer yang unik, menambah kesan tradisional dan juga elegan. Jembatan Simpan. Iya. Iya, Jadi dulu memang pernah adalah lokasi Musik Tigo kan posisinya di Kampung Al-Munawar ya. Jadi kemarin ditolak memang lokasinya itu, mungkin ya karena Kampung Al-Munawar ini ada rumah lama cagar budaya gitu kan. Jadi minta usul ke pemerintah, minta dipindahkan lokasinya. Jadi akhirnya ya udah dipindahkan. Lalu konflik mungkin tidak salah, tidak terlalu besar gini istilahnya kan. Masalahnya ya, itu baik. Jadi Kampung Al-Munawar ini banyak rumah lama, rumah yang 200 tahun kan, 200 tahun lebih gitu. Oleh karena itulah jadi bisa dipindah. Demikian liputan hari ini, semoga bermanfaat. Saya Afrina Lianti dan juru kamera Iksan melaporkan. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Bagi pemirsa yang ingin tempatnya dikunjungi atau diliput tim Sumsel 24 jam, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Baseng, Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Devi, sampai jumpa.